Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Keisha Angelika Waneka dari kelas A, Stambuk A50 121055. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogi saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan. Masing-masing istilah tersebut memiliki definisi sendiri. Seperti yang pertama, learning disorder atau ketergantungan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah kemampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat, yaitu underachiever atau pencapaian yang rendah, adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan yang kelima adalah slow learner atau lambat belajar, adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Berikutnya, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, dan berpikir. Yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik, yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Penyebab kesulitan belajar dalam diri peserta didik sangat dipengaruhi oleh yang pertama, rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan rendahnya sikap peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, terganggunya alat-alat indera penglihatan yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar dari luar anak didik dipengaruhi oleh yang pertama, lingkungan sekolah. Artinya, kesulitan belajar dipengaruhi oleh kenyamanan dan ketenangan peserta didik ketika belajar di sekolah. Yang kedua, lingkungan keluarga. Artinya, apabila terdapat ketidakharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Artinya, lingkungan anak didik yang mayoritas tidak memperhatikan pendidikan dan akan menyulitkan peserta didik untuk mencari teman belajarnya. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dengan kawan-kawan dari waktu yang telah disediakan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, dengan merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Hal ini meliputi teknik mengajar, gaya mengajar, teknik asesmen, dan teknik pemberian feedback. Selain menyenangkan, teknik mengajar yang guru terapkan harus dapat memenuhi kebutuhan siswa, supaya siswa bersemangat dalam belajar. Guru pintar harus dapat mengenali karakteristik semua siswa, sehingga dapat merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Untuk itu, perlu diadakan asesmen, diagnostik,
untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa, kebutuhan siswa, gaya belajar siswa, dan juga kendala apa saja yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang tepat. Teknologi dan aplikasi yang tepat turut berkontribusi terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Cara menyampaikan materi agar mudah dipahami salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Jika tidak memungkinkan menggunakan media pembelajaran berupa benda karena adanya keterbatasan jarak, guru pintar dapat memanfaatkan teknologi berupa aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Namun ingat ya, guru pintar teknologi akan berhasil jika sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disenangkan. Jangan sibuk mencari aplikasi baru menentukan tujuan pembelajaran. Yang benar adalah tentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, baru cari aplikasi atau teknologi yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai penunjang pembelajaran. Yang ketiga, menjaga kondisi fisik dan psikis siswa. Pada poin ini, guru pintar harus bekerja sama dengan orang tua, memberikan anjuran-anjuran kepada orang tua, seperti menjaga protokol kesehatan, istirahat yang cukup, dan memberikan asupan nutrisi seimbang supaya kondisi fisik siswa tetap terjaga. Guru pintar dan orang tua juga dapat memastikan kondisi kejiwaan siswa dalam keadaan stabil melalui pendekatan-pendekatan yang beragam. Di rumah, orang tua dapat memberikan pendampingan dan guru di sekolah dapat menciptakan rasa aman pada siswa saat belajar. Demikian guru pintar saat mengatasi kesulitan belajar siswa di masa pandemi ini. Tidak ada yang tidak mungkin jika guru pintar tidak lekas berputus asa terhadap keadaan dan senantiasa bahu-membahu dengan semua pihak yang berkaitan demi masa depan siswa. Penerus estafet kepemimpinan bangsa. Yang keempat, mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran dengan baik. Masalah dalam proses belajar mengajar dan cara mengatasinya harus dipikirkan dari awal, supaya dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saat belajar di rumah, siswa dapat meminta bantuan orang tua mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Saat belajar di sekolah, tugas guru pintar memastikan semua alat dan bahan yang dibutuhkan saat pembelajaran dapat berpotensi dengan baik. Ada baiknya guru pintar bersiap lebih awal supaya dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat dan bahan yang diperlukan. Jika ada masalah, guru pintar dapat segera memperbaiki atau meminta bantuan sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Itulah sedikit materi yang dapat saya paparkan tentang kesulitan belajar. Baik dan kurangnya, saya mohon maaf. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.